Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalmaina Fitrianti dengan NIM 212209. Saya berasal dari kelas PAI 4B. Baik, di sini saya izin memaparkan sedikit materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih wanita. Sebelumnya, mohon maaf Bu, sebenarnya saya sudah membuat PPT, tapi saya memutuskan untuk membuat video seperti ini saja. Nah, di sini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian haid dan ketentuan darah haid. Selanjutnya ada pengertian nifas dan ketentuan darah nifas. Dan selanjutnya ketentuan wanita yang boleh tidak puasa pada saat bulan Ramadan dan bagaimana cara menggantinya. Dan selanjutnya ada pengertian iddah dan masa iddah. Dan yang terakhir ada pengertian istihadah dan sifat warna darah istihadah. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu pengertian haid. Nah, haid bisa secara bahasa ini ya. Haid secara bahasa berarti artinya mengalir, dan secara syariah ini adalah darah yang keluar dari farji wanita yang dimana berasal dari kurang lebih wanita yang sudah mencapai usia 8-9 tahunan. Nah, darah ini itu tabiat perempuan ya. Jadi darah ini keluar memang sudah kodrat wanita, bukan karena melahirkan atau karena penyakit dari rahim. Selanjutnya ada ketentuan darah haid. Nah, ketentuan darah haid di sini ini warna sifat kuat lemahnya darah ini tidak menjadi acuan ketika haid. Nah, kecuali memang darah ini keluar setelah haid dan sebelum 15 hari. Nah, biasanya ini disebut dengan istihadah ya. Jadi dengan demikian meskipun warna dan sifat darah ini berubah-ubah, kalau memang masih dalam batasan hari haid ini tidak menjadi masalah dan tetap dikatakan darah haid. Selanjutnya ada pengertian nifas. Nah, pengertian nifas. Nah, nifas secara bahasa atau secara lughat ini berarti juga mengalir. Secara istilah ini darah yang keluar melalui farji wanita setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya bila darah ini tidak langsung keluar. Nah, ketentuan darah nifas. Nah, nifas ini maksimalnya itu 60 hari 60 malam, tapi pada umumnya itu keluar 40 hari 40 malam. Selanjutnya ada pengertian istihadah. Nah, pengertian istihadah ini secara bahasa punya arti mengalir, dan secara istilah ini adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan darah haid dan nifas. Jadi darah istihadah ini keluar setelah haid selesai dan belum mencapai 15 hari masa haid, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sifat darah dan warna darah. Nah, sifat darah di sini ada kental, cair, berbau busuk atau anyir, dan selanjutnya yang terakhir itu ada tidak berbau. Nah, kalau warna darah ini ada hitam, merah kekuningan, kuning, dan keruh. Nah, selanjutnya ada ketentuan wanita yang boleh tidak puasa saat bulan Ramadan. Sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman, tapi di sini saya hanya menyebutkan 4, yaitu wanita yang haid, wanita hamil dan menyusui, wanita nifas, dan yang terakhir adalah orang yang lanjut usia. Ya, orang yang lanjut usia kenapa? Karena ya orang itu ya wanita, jadi bisa disebut dengan wanita yang lanjut usia, seperti itu. Nah, dan cara menggantinya ya. Yang pertama itu wanita haid. Cara menggantinya yaitu mengganti puasa sesuai dengan jumlah ketika dia haid atau ketika dia hutang puasanya, seperti itu. Jadi dengan cara menggantinya sesuai jumlah ya. Yang kedua itu cara mengganti wanita yang hamil dan menyusui. Nah, cara mengganti puasa wanita yang hamil dan menyusui itu ya dengan cara mengganti jumlah puasa sesuai dengan yang hutang, dan juga menggantinya dengan membayar fidyah. Kenapa? Karena khawatir terhadap keselamatan anaknya, seperti itu.
Nah, selanjutnya adalah cara mengganti puasa wanita yang nifas. Nah, cara mengganti puasa wanita yang nifas itu sama dengan cara mengganti puasa wanita yang haid. Jadi menggantinya sesuai dengan jumlah hutang puasanya di hari luar bulan Ramadan, seperti itu. Yang terakhir itu ada cara mengganti wanita yang lanjut usia. Nah, ini cara menggantinya dengan cara membayar fidyah sebagai ganti hari puasa yang ditinggalkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada pengertian iddah dan masa iddah. Nah, pengertian iddah dalam Islam yaitu masa tunggu atau masa berkabung yang wajib dilalui oleh seorang wanita setelah putusnya hubungan perkawinan, entah itu dikarenakan kematian suaminya atau karena diceraikan. Nah, jenis-jenis iddah di sini yaitu ada disebutkan 2, iddah karena perceraian dan iddah karena kematian. Nah, langsung saja ke penjelasannya ya teman-teman. Iddah karena cerai bagi wanita yang belum disetubui maka tidak wajib menjalani masa iddah ya. Tapi karena dimanapun memang harus wajib menjalani masa iddah juga gitu. Dan apabila wanita yang diceraikan ini hamil dan sudah disetubui maka masa iddahnya sampai dengan wanita itu melahirkan, seperti itu. Ya, yang kedua ini masa iddah wanita yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Nah, ketika wanita yang ditinggal oleh suaminya ini dengan keadaan hamil, dengan keadaan tidak hamil itu masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari ya. Jadi wanita ketika meninggal suaminya dengan keadaan tidak hamil itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Nah, tapi ketika wanita yang ditinggal suaminya ini dengan keadaan hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan, seperti itu. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya dan sedikit pengetahuan yang saya ketahui. Kurang dan lebihnya mohon maaf, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.